Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kita akan mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur kepada Tuhan waktu yang Tuhan masih beri kepada kami untuk menikmati anugerah yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Tapi sebelumnya kami mau rindu untuk mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi pegangan kami di sepanjang hari ini menghadapi keadaan yang semakin sulit di hari-hari Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, berfirman lampau bagi kami, urapan-Mu ada dalam kehidupan hamba Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Beberapa hari ini, khususnya di minggu ini 3 hari ya, kita mendengar renungan kebenaran firman Tuhan itu tentang ujian dan pencobaan. Ya, hamba Tuhan David menyampaikan apa itu perbedaan ujian dan pencobaan. Ujian yang datang dari Tuhan untuk menguji kepercayaan orang-orang percaya, untuk menguji iman kepercayaan kita, dan sifatnya itu membangun, datang dari Tuhan. Sedangkan pencobaan itu sifatnya itu menjatuhkan, dan itu biasanya datang dari iblis melalui hawa nafsu kita yang tidak terkendali. Ya, jadi itu adalah satu cobaan. Lalu hamba Tuhan Susi menyampaikan kepada kita bahwa ujian itu diberikan kepada kita adalah menjadi salah satu cara Tuhan untuk mendidik kita, untuk menunjukkan kesetiaan, ketaatan kita kepada Tuhan. Ya, lalu di hari Rabu Bapak Alan Porohitan menyampaikan kepada kita semua bahwa bagaimana caranya supaya kita bisa lepas atau terbebas dari pencobaan atau yang disebut juga dengan godaan. Ya, di hari ini kita masih berbicara tentang ujian. Ya, ujian. Kalau kita berbicara tentang ujian, ini tidak terlepas atau sering kita dengar di dunia pendidikan. Ya, baik dari tingkat SD, sekolah dasar atau sampai dengan perguruan tinggi, mereka sering menghadapi yang namanya ujian. Ya, ujian sebenarnya diberikan kepada peserta didik ya untuk menguji satu, seberapa berhasilnya para pengajar, ya, tenaga pendidik menyampaikan materi. Lalu, seberapa berhasilnya peserta didik menangkap atau menerima materi yang diberikan oleh para guru. Ya, jadi ini yang dilakukan untuk mengetahui seberapa berhasilnya, baik itu tenaga pendidik ataupun peserta didik. Ya, ujian ini diberikan tidak pandang bulu, ya Bapak Ibu Saudara. Ujian ini diberikan untuk semua kalangan, baik untuk anak-anak atau peserta didik yang berkemampuan kurang, ataupun pada peserta didik yang memiliki kemampuan yang baik. Ya, maaf kalau saya berbicara kasar. Ujian ini diberikan kepada anak-anak yang bodoh ataupun anak-anak yang pintar. Jadi tidak hanya kepada anak-anak yang bodoh saja atau kepada anak yang pintar saja. Ya, tapi ini diberikan kepada semua peserta didik. Saya dan saudara adalah murid-murid Kristus. Ya, amin. Sejak kita menyatakan diri sebagai pengikut Kristus, maka kita juga adalah murid Kristus. Jadi saya dan saudara juga tidak lepas dari yang namanya ujian. Ya, jadi jangan nanti kita bertanya, loh, saya kan sudah hidup di dalam kebenaran, saya kan sudah melakukan kebenaran firman Tuhan, kenapa saya harus menghadapi ujian ini? Kenapa saya harus menghadapi masalah ini? Kenapa saya harus menghadapi tantangan yang terlalu berat ini? Jadi kita bertanya seperti itu. Ayub
pasal 23 ayat yang ke-10 berkata, "Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia memuji aku akan timbul seperti emas." Beda, ya. Ujian ini juga diberikan kepada orang-orang percaya untuk mengetahui kualitas dari orang tersebut, untuk mendapatkan satu pribadi yang lebih tangguh di hadapan Tuhan, untuk mendapatkan satu pribadi yang siap menghadapi setiap tantangan hidup, yang siap berdiri walaupun ada badai yang menerpa kehidupannya. Ini adalah ujian yang diberikan kepada orang-orang percaya. Jadi ujian yang kita hadapi itu adalah supaya Tuhan melihat kualitas iman kepercayaan kita kepada Dia. Seberapa kita bergantungnya kepada Tuhan, seberapa kita mengandalkan Tuhan di dalam kita menghadapi ujian tersebut. Ya, seberapa kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan ketika kita menghadapi tantangan itu. Jadi ujian ini diberikan kepada orang-orang yang sudah saleh sekalipun. Ayub adalah orang yang saleh dan tidak ada yang seperti dengan dia, sama seperti dia, kata firman Tuhan. Tapi Ayub tetap menghadapi ujian, ya. Ujian dari keluarganya, anak-anaknya meninggal, hartanya lenyap habis, bahkan badannya, tubuhnya dipenuhi dengan borok atau penyakit, bahkan istrinya pun hubungan mereka hampir renggang. Jadi ujian yang dihadapi oleh Ayub itu sungguh berat. Tapi ujian ini, ingat sekali lagi tadi, ujian itu sifatnya bukan menjatuhkan, tapi membangun iman kepercayaan orang-orang yang berpengharapan kepada Tuhan. Ya. Jadi ujian yang diberikan kepada Ayub ini, ujian yang diberikan kepada saya dan kepada saudara itu adalah sifatnya membangun kita. Tapi ada banyak orang-orang percaya yang tidak tahan di dalam ujian. Akhirnya mengeluh, akhirnya menyerah, akhirnya menyalahkan Tuhan. Apa yang membuat kita tidak bertahan dalam ujian? Atau apa yang membuat kita bisa bertahan dalam ujian? Di dalam Mazmur pasal yang ke-26 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12, di sana dijelaskan apa yang membuat orang percaya itu bisa tahan dalam ujian. Daud berani berkata di dalam pasal 26 ayat 2 ini, berkata seperti ini, "Ujilah aku, ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku." Daud berkata, berani berkata kepada Tuhan, "Uji aku." Maka saya dan saudara berani berkata kepada Tuhan, "Tuhan, uji aku, selidiki hati dan batinku." Ya. Apa yang membuat Daud ini seberani itu berkata kepada Tuhan? Kalau dibaca di ayat pertama dikatakan di sana, "Berilah keadilan kepadaku, ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan." Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Daud, dia sudah menaruh kepercayaannya itu penuh kepada Tuhan. Ya. Di ayat yang ketiga dia berkata bahwa dia hidup dalam kebenaran Tuhan. Karena dia sudah percaya sungguh kepada Tuhan, dia merasa dia sudah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, menghidupi kebenaran firman Tuhan. Maka dia berani berkata kepada Tuhan, "Ujilah aku, selidikilah hatiku dan batinku." Karena dia percaya ketika dia menghadapi ujian sekalipun, dia akan tampil sebagai pemenang. Ya. Terbukti di dalam pasal 31 Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-8 dan 9. Di dalam judulnya mulai dari pasal yang ke-30 ini, bagaimana ini adalah satu nyanyian syukur dari Daud ketika dia terlepas dari bahaya. Dikatakan di dalam ayat 8 dan 9 ini, ketika di dalam kesesakan pun Tuhan sanggup membuat Daud bersorak-sorai dan membuat kakinya berjejak di tanah yang lapang. Artinya dalam kesesakan sekalipun Daud mampu berdiri
dalam aman, keadaan aman. Ya, bahkan di dalam Mazmur 138 ayat yang ke-7 sampai 8 dikatakan bahwa jika aku berada dalam kesesakan, Engkau Tuhan yang mempertahankan aku, dan tangan kananmu yang menolong aku. Tuhan yang akan berperang menggantikan kita. Ya. Terbukti ketika dalam kesesakan sekalipun Daud mampu berdiri karena dia hidup di dalam firman Tuhan, karena dia percaya sungguh kepada Tuhan. Jadi kalau kita menghadapi ujian, mari kita tetap hidup di dalam Tuhan. Jangan karena ada ujian kita meninggalkan Tuhan, tapi biarlah ujian itu membawa kita lebih hidup lagi di dalam kebenaran firman Tuhan, dan kita menaruh kepercayaan kita sesungguhnya kepada Tuhan. Kenapa? Karena di dalam Yakobus pasal yang ke-1 ayat 3, ayat yang kedua sampai yang keempat, sepertinya di situ dijelaskan, anggaplah sebagai satu kebahagiaan kalau seorang jatuh dalam pencobaan, karena ujian itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu menghasilkan buah. Ya, ketika kita sudah bertahan dalam ujian, ada buah yang akan kita nikmati dalam kehidupan kita. Di dalam Ayub pasal 42 ayat yang ke-10, di sana dijelaskan bahwa, mari kita baca bersama-sama. Ayub pasal 42. Ya, Ayub pasal 42 ayat yang ke-10, firman Tuhan seperti ini. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Ujian terhadap orang-orang percaya itu menghasilkan berkat 2 kali lipat. Kalau kita bertahan dalam ujian itu, kita akan menerima berkat-berkat yang daripada Tuhan. Kita akan tampil sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Puji Tuhan. Ini kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Ketika kami menghadapi satu ujian, kami akan melekat di dalam Tuhan. Kami hidup dalam kebenaran-Mu, dan kami menaruh kepercayaan kami kepadamu. Di sepanjang hari ini pun kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuntun kami, pimpin kami. Biarlah kami berjalan bersama-sama dengan Engkau. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Kehendak-Mu Tuhan, oh,
agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Di hadapan tahta ku